Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Para muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya, khatib yang berbicara ini maupun antum semuanya yang mendengarkan, mari kita sama-sama menjalani hidup ini dengan tetap mempertahankan keyakinan kita, agama kita, al-Islam, sampai kita mati dalam keadaan sebagai muslim, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang muslim. Orang-orang yang muslim adalah orang-orang yang berserah diri total kepada Allah sepenuhnya, tidak ada keterikatan kepada apapun dan kepada siapapun. Kita sebagai muslim hanya terikat kepada Allah, hanya terikat kepada aturan Allah saja, beserta penjelasan-penjelasan dari aturan Allah yang kita kenal sebagai hadis-hadis atau as-sunnah. Jadi saudara sekalian, mari kita jalani hidup ini dengan tetap mempertahankan keimanan kita sampai kita mati, sampai masing-masing di antara kita mati meninggalkan dunia yang fana ini untuk kemudian menghadap kepada Allah. Sebelum itu, sebelum kita menuju kepada kematian kita, saudara sekalian, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, bertakwa kepada Allah, selalu didengungkan dalam setiap khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah Id maupun khutbah-khutbah yang lainnya. Perintah bertakwa kepada Allah, yakni hidup berhati-hati, jangan sampai menerjang larangan Allah, jangan sampai meninggalkan larangan Allah. Itu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia.
Lalu mari kita mulai dari keluarga kita yang kecil. Dalam firman Allah yang sudah sering disampaikan, mungkin antum semuanya, para makmum semuanya, para jamaah semuanya sering mendengarkan ayat ini dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat dalam surat Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ayat yang pendek, ringkas, tapi mengandung makna yang berat, yang besar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian sendiri, wahai semua orang-orang yang beriman. Wa ahlikum, bukan hanya diri kalian yang kalian jaga, tapi juga keluarga kalian. Ahlikum, keluarga adalah istri dan anak-anak kita. Jaga istri dan anak-anak kita. Jangan naron, jangan sampai, yakni dari neraka, jangan sampai kita dan anak-anak kita atau istri-istri kita sampai masuk ke neraka. Jadi saudara, menurut ayat ini Allah mengajari kita bahwa hidup ini yang tidak lain adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tujuan dari beribadah kepada Allah itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari neraka. Kalau kita, saudara sekalian, sebagai bapak misalnya, atau sebagai orang tua, sudah bisa menjaga anak-anaknya, jangan sampai anak-anak kita, anak-anak dia, anak-anak mereka, anak-anak muslimin ini masuk ke neraka. Itu kita sudah sukses menjadi orang tua. Kita sudah berhasil menjadi orang tua. Kalau kita menjadi bapak, ya sudah berhasil menjaga anak-anak kita jangan sampai masuk ke neraka karena tidak menjalankan perintah Allah atau karena menerjang larangan Allah, itu artinya kita gagal menjadi orang tua. Orang tua yang gagal bukanlah orang yang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai ke universitas. Bukan. Orang tua yang gagal adalah orang tua yang naudzubillahi min syarri dzalik, yang tidak berhasil menjaga anak-anaknya dari neraka. Maka dari itu, mari kita jaga anak-anak kita dari api neraka dengan cara mendidik mereka dengan ajaran Islam. Ajarkan kepada mereka Islam ini sepenuhnya, secara total. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Itu bagi kita yang menjadi bapak. Bagi anak juga sama. Islam mengajarkan keseimbangan dalam aturan. Kalau ada perintah Allah kepada orang-orang tua agar mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang menjalankan ibadah, sholat kepada Allah, lillahi ta'ala. Kalaupun nanti mereka sudah dewasa, lalu mereka menunaikan ibadah haji, seperti yang sedang dilaksanakan oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci sana. Mereka kalau sudah menjadi orang yang dewasa, lalu mengamalkan, menjalankan ibadah haji, maka ibadah haji itu pun dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita didik anak-anak kita agar mengenal ajaran Islam sepenuhnya. Nah, itu bagi anak-anak juga begitu. Anak-anak diajari oleh Allah. Kalau kepada orang tua Allah menyuruh supaya mereka memperhatikan dan mendidik anak-anaknya, maka ayat untuk para anak-anak adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mungkin ada di antara kita yang masih anak-anak, kedua orang tuanya masih hidup lengkap, ada bapaknya, ada ibunya. Tapi ada juga di antara kita yang bapaknya sudah enggak ada atau ibunya sudah enggak ada, sudah meninggalkan dunia ini. Maka anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sering disampaikan di dalam khutbah-khutbah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama, yang paling afdal? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah?
Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi itu hadis dan ayat Al-Quran yang ada di dalam banyak ayat dalam Al-Quran menyuruh kepada anak-anak manusia ini yang masih jadi anak atau yang anak yang masih punya orang tua atau ada di antara kita yang masih punya orang tua, masih wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Lalu saudara, setelah kita tahu dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ada yang mengajarkan kepada orang tua seperti itu tadi dan kepada anak seperti itu tadi. Demikian juga kalau di antara kita atau banyak di antara kita ini yang masih punya istri atau yang masih punya suami. Suami dan istri dijodohkan oleh Allah dalam rangka supaya mereka mendapatkan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mereka mendapat ketenangan dalam hidup karena punya pasangan sehingga tidak gelisah. Kemudian setelah itu mereka saling sayang, saling mencintai antara suami dengan istri. Yang namanya sakinah, mawaddah, saling mencintai atau kasih sayang, cinta antara suami dengan istri, itu yang benar adalah ketika mereka sudah menikah. Ketika ada sepasang laki dan perempuan yang belum diikat dengan ikatan pernikahan, maka apa yang diucapkan oleh si laki atau si perempuan tadi bukanlah cinta dalam arti yang sebenarnya. Itu cinta yang bohong. Cinta yang sejati adalah cinta yang tumbuh ketika sudah berada di dalam perkawinan. Lalu saudara, setelah Allah menjodohkan manusia ini supaya mereka mendapatkan sakinah, ketenangan, kemudian mendapatkan mawaddah, lalu yang terakhir warahmah, dan mereka mendapatkan belas kasih dari Allah. Suami yang sayang kepada istrinya, yang memperhatikan istrinya, memperhatikan kebutuhan istrinya, keperluan istrinya, apa yang dia perlukan. Si suami tadi berusaha untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh suaminya, maka suami yang seperti inilah suami yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Sebaliknya juga demikian, seorang istri diberi kewajiban juga oleh Allah sebagaimana dia punya hak. Seperti ayat yang dibacakan di dalam permulaan khutbah tadi, yang saya agak gelagapan karena mencari di mana ayatnya tadi. Barusan dibaca kok tiba-tiba hilang. Ternyata ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228, saudara sekalian. Allah Ta'ala berfirman, kalau pada ayat sebelumnya Allah dalam surat An-Nisa, Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka wahai para orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman yang laki-laki, wa'ashiruhunna, dan gaulilah mereka istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu artinya Islam mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan, mendidik kepada kita lewat Al-Quran agar kita sebagai suami mendidik, menggauli istri kita, bergaul dengan istri kita dalam kehidupan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang dikenal dalam Islam. Istrinya harus diapakan? Diajari sholat, diajari ngaji. Kalau nggak bisa ngajarin sholat, nggak bisa ngaji, panggil atau ajak istrinya mengaji ke tempat guru, ke tempat kiai, ke tempat ustadz untuk mendalami, untuk mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah. Nah, kalau si suami punya kewajiban menggauli istri dengan baik, sebaliknya juga begitu. Aturan Islam adil. Suami disuruh berbuat baik kepada istri, istri pun kata Allah, walahunna, dan bagi mereka para istri, mithlul ladzi alaihinna, ada hak, punya hak yang menjadi kewajiban atas suami-suami mereka, alaihinna walahunna, dan untuk mereka para istri, mislul ladzi alaihinna, para istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban, ya, bil ma'ruf, yang harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Demikian juga wali rijal, dan bagi laki-laki, alaihinna, atas para wanita, para istri, itu ada hak, ada hak. Suami punya hak dari istri. Yang hak dari suami adalah kewajiban istri. Yang kata Allah, kewajiban istri yang merupakan hak dari suami itu darajatun, ada satu tingkatan lebih tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha gagah perkasa, maha bijaksana.
Jadi kalau dalam Islam, suami itu yang memimpin keluarga, bukan istri. Makanya anak-anak saudara yang perempuan kalau mau dinikahkan, cari suami yang ngerti agama, yang akan mendidik mereka dengan agama dan membimbing mereka dengan agama menjadi imam yang baik dalam rumah tangganya. Sehingga si istri tadi begitu melenceng, begitu si istri tadi tidak menjalankan perintah Allah, suami akan menegurnya, meluruskannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi suami istri ini saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan itu juga yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran juga. Ya, Allah mengajarkan kepada kita supaya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan saling tolong menolong 'alal itsmi, atas perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jadi kalau ada orang bermusuhan, si istri ada tahu ada orang bermusuhan, atau suami ada tahu ada orang yang bermusuhan, mereka jangan menjadi pembela dari kedua orang yang bermusuhan tadi, tetapi menjadi juru damai, menjadi pendamai. Demikian juga kalau dalam rumah tangga ada perselisihan pendapat antara istri dengan suami, ada hakim, yaitu dari pihak wanita dan pihak laki-laki yang harus meluruskan mereka agar perkawinan mereka tetap utuh. Dan tujuan perkawinan tidak lain adalah supaya suami istri tadi tidak hanya bersatu di dunia ini, tidak hanya berkumpul dalam rumah tangga yang ada di dunia ini, tapi mereka nanti di akhirat selamat dari neraka dan bertemu di dalam Jannatul Firdaus. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.